Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Praktikum Dasar Elektronika kelas B Indralaya. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Akila Zaramana Dinda dengan ujung NIM 018. Perkenalkan, nama saya Windy Dianitya dengan ujung NIM 022. Perkenalkan, nama saya Imam Rizkanda dengan ujung NIM 020. Perkenalkan, nama saya Muhammad Femas Abutsa dengan ujung NIM 016. Perkenalkan, nama saya Reza Hernando dengan ujung NIM 042. Baik, pada video kali ini kelompok kami akan mendemonstrasikan sebuah rangkaian penyala gelombang penuh atau biasa disebut juga dengan full wave rectifier. Jadi apa itu rangkaian penyala gelombang penuh? Rangkaian ini adalah rangkaian yang berfungsi untuk mengubah input tegangan AC atau arus berbalik menjadi tegangan DC atau arus searah dengan cara menggabungkan kedua siklus gelombang AC, yaitu gelombang positif dan juga gelombang negatif. Adapun beberapa komponen yang kami gunakan di sini yaitu adalah yang pertama ada trafo center tap, selanjutnya ada dioda penyearah terdapat 2 buah, ada resistor dengan nilai hambatannya 1 kilo ohm, ada kapasitor jenis elektrolit dengan kapasitasnya yaitu 100 mikrofarad, dan juga ada LED sebagai output dari rangkaian tersebut. Ada juga kabel jumper serta papan breadboard. Baik, untuk komponen pertama dan yang utama kami gunakan itu adalah dioda. Di sini kami menggunakan 2 buah dioda penyearah. Apa sih itu dioda? Jadi, dioda ini adalah komponen aktif semikonduktor yang berbahan silikon maupun aluminium. Tapi pada umumnya kami menggunakan berbahan silikon. Fungsi dari dioda ini adalah untuk menyearahkan arus dalam satu arah saja. Nah, untuk konstruksinya, dioda ini terdapat 2 buah kaki, yaitu kaki anoda dan juga katoda. Untuk mengetahui bagian yang mana anoda dan katoda, kita perlu melihat cincin dari dioda ini. Jika terdapat cincin, berarti ini adalah bagian katodanya. Jadi sebaliknya berarti ini adalah bagian anoda dari katoda tersebut. Lalu komponen ini bernama trafo. Trafo ini merupakan komponen listrik yang berfungsi sebagai step up dan step down dari tegangan. Apabila dia dalam mode step up itu berarti menaikkan tegangan, dan apabila dalam mode step down itu berarti menurunkan tegangan. Trafo yang kita gunakan di praktikum ini yaitu sebesar 500 mA. Prinsip kerja dari trafo ini yaitu dengan cara ketika arus listrik AC itu dialirkan ke lilitan primer, itu akan menimbulkan medan magnet yang nantinya akan diinduksikan ke kumparan sekunder yang nantinya akan menjadi output dari si trafo ini tadi. Output yang kita gunakan pada praktikum kali ini yaitu sebesar 6 volt. Komponen yang berikutnya yaitu resistor. Resistor ini berfungsi sebagai penghambat arus listrik, dan juga resistor ini dapat menghindari kerusakan komponen lain. Resistor yang kita gunakan di praktikum kali ini yaitu sebesar 1 kilo ohm. Nah, selanjutnya penjelasan mengenai kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menyimpan dan melepaskan energi dalam bentuk muatan listrik dalam waktu yang singkat ataupun sementara. Nah, pada praktikum kali ini kami menggunakan kapasitor elektrolit 100 mikrofarad, yang dimana kapasitor ini memiliki jenis polaritas positif dan juga polaritas negatif. Ini adalah kabel jumper atau kabel penghubung komponen elektronika yang digunakan untuk membuat sambungan sementara. Kabel jumper ini berfungsi sebagai penghubung atau mengalirkan arus dan sinyal dari titik ke titik lainnya. Ini adalah papan breadboard, yang dimana papan breadboard merupakan papan pada rangkaian percobaan yang digunakan sebagai tempat dari komponen elektronika dan juga kabel jumper. Pada papan breadboard ini memiliki jalur konduktif yang dimana disusun secara baris dan juga kolom. Papan breadboard ini berfungsi sebagai merakit, merancang, dan juga modifikasi rangkaian sebelum dibuat versi permanennya. Baiklah, di sini juga ada LED atau light emitting dioda. Apa sih itu LED? LED adalah komponen elektronika berbahan semikonduktor yang dapat menghasilkan cahaya saat dialirkan arus listrik lurus atau dapat mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. LED bekerja berdasarkan prinsip rekombinasi elektron dan hole yang dimana dapat menghasilkan energi cahaya. LED digunakan karena lebih efisien, hemat energi, dan memiliki umur pakai yang lebih panjang. Pada praktikum ini kita menggunakan LED 3,4 volt.
langsung saja kita merangkai komponen yang diperlukan. Pertama-tama, kita pasang 2 buah dioda di papan breadboard. Lalu, hubungkan kedua ujung lilin sekunder trafo dengan tegangan simetris 6 volt ke anoda dari masing-masing dioda. Kemudian, hubungkan kabel center tap menjadi ground atau negatif pada rangkaian. Lalu satukan katoda dari kedua dioda sebagai titik keluaran DC positif. Perhatikan polaritas dioda, katoda ditandai garis putih. Pastikan pemasangan benar agar hanya satu dioda yang aktif per setengah siklus. Selanjutnya, pasang sebuah kapasitor elko dan sambungkan anodanya ke keluaran DC positif dari gabungan dua dioda tersebut. Serta hubungkan bagian katodanya ke center tap atau ground. Kemudian, pasang sebuah resistor dan sambungkan ke kapasitor secara paralel. Pemasangan ini tidak perlu memperhatikan posisi dari resistor karena sifatnya yang tidak memiliki polaritas. Lalu hubungkan juga LED ke resistor secara paralel. Untuk keluaran DC positif dihubungkan ke anoda dari LED dan untuk ground dihubungkan ke katoda dari LED. Langkah terakhir yaitu pengujian rangkaian. Colokkan dua ujung kumparan primer trafo yaitu 0 dan 220 ke sumber listrik PLN untuk menjalankan rangkaian penyiaran gelombang penuh tersebut. Perhatikan LED sebagai output dari rangkaian. Jika cahaya tidak berkedip atau berkedip sangat cepat mendekati konstan, maka terbukti rangkaian tersebut adalah rangkaian penyiaran gelombang penuh dari input AC menjadi output DC. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa rangkaian menggunakan dua dioda dan trafo center tap mampu mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC dengan memanfaatkan kedua setengah siklus gelombang. Penambahan kapasitor pada rangkaian ini dapat mengurangi ripple pada gelombang yang akan dikeluarkan, sehingga tegangan DC apabila digunakan kapasitor di rangkaian ini maka akan lebih stabil. Itu terlihat dari output yang kita gunakan yaitu LED. Terlihat bahwa LED itu berkedip sangat cepat atau konstan yang menandakan bahwa tegangan DC yang dikeluarkan itu stabil. Nah teman-teman, melalui praktikum ini, kami dapat memahami prinsip kerja dari penyiarah gelombang penuh, fungsi-fungsi dari komponen yang kami gunakan, serta cara merangkai penyiarah gelombang penuh dengan sederhana dan juga efektif. Demikian percobaan rangkaian gelombang penuh yang menggunakan center tap dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga di video kali ini dapat memberikan gambaran jelas mengenai dari konsep dan proses penyiaran gelombang penuh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.